Oke, terima kasih Mas Riko. Kembali ke tadi ya, kita bahas yang nomor satu. Nomor satu itu sebenarnya kita perlu ketelitian aja ya. Itu soal ini, soal ketelitian aja. Jadi soal anak SMA ini ya. Jadi ini ada kata-kata hanya saja, ya. Hanya ini yang menyebabkan ini salah pernyataannya. Karena untuk penghasilan berasal dari luar negeri juga. Oke, yang nomor 2 itu bukan objek pajak ya. Karena apa? Karena perolehannya di 12 November 2020. Kalau pernyataan yang nomor 2 gimana? Dipotong pasal 23 ya. Berarti dia objek pajak kalau dipotong pasal 23. Ini sama yang terakhir juga. Baik, nomor 2 ada pertanyaan? Nggak ada ya. Saya pikir udah jelas ya. Teman-teman bisa menyesuaikan yang mungkin jawabannya masih salah. Cut off-nya di tanggal 2 November 2020. Oke, lanjut. Yang nomor 3, jenis penghasilan dikenakan PPh final. Kecuali ya, hati-hati. Sewa gedung kantor dia terkena final. Penjualan saham BI dia final juga. Dengan deposito oleh BUT final juga. Kemudian yang nomor 4, benar atau salah ini? Recording date ya, recording date. Karena PT yang membagikan saham adalah TBK ya. Kalau TBK atau perusahaan terbuka berarti dia dasarnya adalah recording date. Tanggal berapa recording date-nya? Tanggal 5 November. Berarti kalau udah 5 November dia termasuk bukan objek pajak. Kecuali kalau recording date-nya adalah 25 Oktober. Gitu. Baik, lanjut. SPLN benar ya. Tetap saja melalui mekanisme withholding tax. Artinya apa? Artinya withholding tax dikenakan pasal 26 tadi. Ya. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya, yang di minggu kemarin ya. Ada pertanyaan nomor 5 sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, nggak ada. Kemudian yang nomor 6. Nah ini, penghasilan yang diperoleh dari cabang perusahaan luar negeri dapat dikenakan pajak di Indonesia lagi ya. Meskipun di luar negeri sudah dikenakan pajak. Jawabannya benar. Tapi 50-50 nih. Teman-teman banyak juga yang menjawab pernyataan itu salah. Gimana? Mungkin ada argumen bagi yang menjawab salah. Jadi gini ya, kita bayangannya adalah ada sebuah perusahaan di Indonesia, ternyata dia punya cabang di luar negeri gitu kan. Kemudian atas penghasilan dari cabang di luar negeri itu kan dibawa ke Indonesia. Nah, intinya apakah penghasilan yang dibawa ke Indonesia itu terkena pajak? Dapat dikenakan pajak gitu. Jawabannya benar, bisa dikenakan pajak. Karena sesuai prinsip di undang-undang ya, bahwa penghasilan itu berasal dari dalam dan luar negeri. Nah, ini beda dengan dividen tadi ya. Ini beda dengan dividen. Dia merupakan cabang. Nah, mekanismenya bagaimana, Pak? Itu kan di luar negeri sudah dikenakan pajak gitu. Bagaimana cara menjawabnya? Berarti di Indonesia dikenakan pajak juga dong. Berarti double pajak berganda kalau seperti itu.
Bagaimana jawabannya? Ada yang bisa menjawab, silakan. Tapi bisa menangkap ya pertanyaannya ini ya. Sebenarnya di luar negeri sana dia sudah dikenakan pajak. Nah, ternyata ketika penghasilannya dibawa ke Indonesia itu dikenakan pajak lagi gitu. Bagaimana metode di Indonesia untuk menghindari pengenaan pajak bergandanya bagaimana? Kalau nggak salah tax treaty atau tax treaty kalau nggak salah. Ya, itu salah satu metodenya. Itu salah satu metodenya memakai tax treaty. Kemudian yang kedua, salah satu untuk cara menghindarinya adalah diterapkan, ya ini materi baru ini, nanti kita belajar. Itu di Indonesia diterapkan ya PPh pengkreditan pajak, PPh pasal 24. Ya. Artinya apa? PPh pasal 24 adalah nanti kita pilih-pilih tuh. Nanti kan ada perbandingan itu untuk yang PPh pasal 24. Jadi apakah pajak yang sudah dibayar di luar negeri itu bisa menjadi kredit pajak di negara kita? Sebesar berapa? Nah, itu materi nanti kita belajar di PPh pasal 24. Oke, jelas ya? Ini prinsipnya seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 7. Ya, wah ini banyak juga nih. Izin Pak. Iya, silakan. Jadi yang pajak tadi bisa dikreditkan atau enggak Pak? Yang udah dipotong dari luar negeri tadi. Baik, bagus ya. Jadi nanti kita lihat ya. Ini sedikit kita nggak apa-apa, kita materi PPh pasal 24 coba kita bahas sedikit ya. Jadi gini, ceritanya misal di luar negeri ya, di luar negeri ternyata sudah bayar pajak sebesar berapa? Misal sebesar 100 juta, 100 juta. Nah, apakah 100 juta ini nanti bisa dikreditkan di Indonesia? Maka jawabannya adalah di Indonesia itu diatur di mekanisme PPh pasal 24. Nah, bagaimana cara menghitung pasal 24? Pasal 24 itu intinya bahwa pajak yang sudah dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan, tapi memilih antara 3. Yaitu memilih antara 3, apa memilih di antara 3 mana yang paling kecil. Sebenarnya itu ya. Memilih antara 3 mana yang paling kecil. Yang nomor 1 adalah sebesar pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Ya. Perbandingannya ya, sebesar pajak yang sudah dibayar di luar negeri, yaitu yang 100 juta tadi. Kemudian yang nomor 2 adalah sebesar proporsional. Ya. Proporsionalnya cara menghitungnya berapa? Cara menghitungnya adalah sebesar ini, sebesar penghasilan neto ya. Penghasilan neto yang diperoleh dari luar negeri itu dibagi dengan penghasilan kena pajak. Ya, ingat penghasilan kena pajak. Ini total ya. Jadi kalau kita sudah nanti kita belajar, kalau sudah di penghasilan kena pajak, berarti nanti sudah digabung tuh penghasilan dalam negeri sama penghasilan luar negeri. Nah, lanjut ke proporsional ya. Ini kemudian kita kalikan ya.
Kemudian ini kita kalikan ya, ini dikali dengan PPh terutang. Nah, nanti ketemu berapa? Misal ternyata pajak yang dibayar di luar negeri, tadi kan sudah tuh ya, pajak di luar negeri berapa? 100 juta. Ini misal juga nih, ini misal ternyata kita hitung ini sebesar 90 juta. Yang ketiga adalah kita bandingkan dengan tax treaty. Tax treaty artinya pajak yang sesuai tax treaty ya di negara tersebut berapa. Misal tax treaty-nya di sana adalah sebesar berapa? 95 juta. Nah, berarti yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah sebesar yang 90 juta. Nah, 90 juta inilah nanti yang menjadi PPh pasal 24. Sebesar 90 juta inilah nanti yang bisa dikreditkan di akhir tahun. Seperti itu ya. Tadi siapa yang bertanya tadi? Mohon maaf. Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik. Oke, lanjut. Oke, sekarang nomor 6, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 ini tahun 2021. Hati-hati di sini ada kata-kata mutlak ya. Kalau mutlak bukan objek pajak. Berarti benar atau salah ini? Benar ya. Jawabannya benar ya, bukan salah ya. Gimana teman-teman? Bukannya ada syarat, Pak. Salah, Pak, kan ada syarat. Iya, ada syaratnya ya. Iya, betul. Pada 2021, iya betul. Ini kalau mutlak ya, kalau mutlak kejadiannya sebelum 2 November, gitu ya. Berarti jawabannya salah. Kalau yang menjawab benar, berarti itu adalah yang sebelum tanggal 2 November. Oke. Lanjut ya. Yang SHU ini kejadiannya di 2021 dikenakan PPh final. Salah. Kalau 2021 sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti jawabannya salah. Kemudian nomor 9. Oke, yang masih kerugian ya. Hati-hati, kita sudah sampai nanti di kompensasi kerugian di WP Badan. Kalau penghasilan dari luar negeri itu digabung dengan penghasilan di Indonesia. Tapi kalau dia kerugian itu nggak boleh. Dari luar negeri nggak boleh digabung dengan penghasilan yang berasal dari di Indonesia. Oke, nomor 10. Tidak termasuk objek pajak, iuran pensiun ya. Harta karun kenapa? Dia termasuk objek pajak. Artinya apa? Harta karun kalau dia tidak diketahui siapa pemiliknya kemudian menjadi ini ya. Menjadi penghasilan bagi penemunya. Premi asuransi dia merupakan penghasilan ya. Bagi perusahaan asuransi ini benar. Nomor 11. Banyak yang menjawab warisan 2 derajat. Hati-hati kalau namanya warisan dia tidak mengenal derajat. Jadi siapapun mau dia 2 derajat atau bahkan lebih dari 2 derajat itu dia bukan objek pajak. Kemudian nomor 12 termasuk final bunga deposito tabungan. Nomor 13 1 Januari 2020.
Banyak yang menjawab yang pertama ya. Jawabannya yang apa? A atau B? A, B, C, D ya. Yang betul adalah yang B ya. Dia dikenakan PPh final. Ini kejadiannya 1 Januari 2020. Si penerima dividen kan orang pribadi ya. Ingat kalau orang pribadi dikenakan PPh final. Tidak dikenakan tarif umum. Artinya tarif umum apa? Ya berarti PAT. Ya. Nomor 14, penghasilan dari BUT. Kecualinya ya. Ini di definisi nomor 15. Oh, banyak yang salah. Pernyataan ini yang salah ya. Yang salah. Artinya pengusaha restoran ya. Ini bisa dibedakan ya. Pengusaha restoran. Atas usaha restorannya itu sendiri. Ingat, usaha restorannya itu sendiri itu sudah dikenakan pajak daerah. Maka dia tidak dikenakan PPN. Tapi atas penghasilan dari usaha restoran itu tetap dihitung pajaknya di akhir tahun bagi si pengusaha restoran. Ya. Makanya ini salah. Kalau yang A, banyak juga yang menjawab A, ini bukan objek pajak, betul ya. B sama C. Uang pensiun ini salah juga. Benar ya, benar. Nomor 16, bukan objek pajak. Ini instrumennya adalah obligasi di bursa. Kemudian 17, beasiswa formal dan non formal. 18, sumbangan yang mempunyai hubungan istimewa. Ya. Kemudian 19, anak perusahaan ada hubungan istimewa ya, itu menjadi objek pajak di akhir tahun. Nomor 20, revaluasi. Baik, ada pertanyaan? Dari sini silakan. Baik, nggak ada ya. Ini sudah hampir jam 9:30 juga. Baik, mungkin nanti jawabannya akan saya kirim via email ya setelah ini. Baik, semuanya terima kasih ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan silakan. Dan ingat ya, ini sebenarnya yang kita pelajari dari mid kemarin, kemudian sampai hari ini merupakan ketentuan yang umum. Dalam artian, kita tahu ya, memang di kondisi sekarang lagi pandemi, lagi heboh-hebohnya, tentunya untuk dari sektor perpajakan itu juga memperhatikan hal tersebut. Jadi banyak insentif, kemudian banyak pembebasan, banyak istilahnya tidak terutang pajak gitu ya. Ada pengurangan juga fasilitas untuk WP-WP tertentu. Ya, salah satu contoh untuk PPh pasal 22 itu atas impor barang medis segala macam itu dibebaskan. Kemudian untuk WP karyawan ya, WP karyawan yang dia penghasilannya sampai dengan 200 juta ya. Anda pelajari kemarin di perpajakan 1 itu juga ditanggung pemerintah pajaknya. Kemudian untuk WP badan apa fasilitasnya? Ada pengurangan di PPh pasal 25. Jadi banyak. Dan yang kita pelajari yang normatif dalam artian itu peraturan pajak yang umum sebelum ada fasilitas-fasilitas dimaksud, termasuk fasilitas di masa pandemi seperti ini. Jadi tetap kita kan belajarnya yang umum seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari juga kalau masa pandemi seperti ini fasilitasnya seperti apa. Baik,